Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sirril mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, para pemirsa pada umumnya yang saya muliakan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita bisa menyelenggarakan perkuliahan tentang studi pemikiran tasawuf Al-Ghazali bagian ke-7 kalau tidak salah hari ini, yang akan mengambil tema tasawuf dalam pandangan Al-Ghazali. Jadi ini sudah masuk ke dalam ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Ghazali ini nanti dibagi menjadi beberapa poin. Poin pertama adalah bagaimana tasawuf dalam pandangan Al-Ghazali, apa konsepsi Al-Ghazali tentang tasawuf. Nah, jadi ini nanti akan disusul dengan metafisika cahaya dan kemudian teori akhlak dan sebagainya nanti. Pada dasarnya Al-Ghazali memandang bahwa tasawuf adalah inti atau hakikat daripada ajaran Islam. Jadi dia tidak memisahkan tasawuf dari Islam, ya, bahkan menganggap bahwa tasawuf itu adalah inti sari daripada ajaran Islam. Nah, mengapa beliau begitu? Karena mungkin ya pada masanya beliau melihat bahwa syariat itu sudah terlalu formal, ya, mementingkan hanya praktek lahiriah tetapi kehilangan dimensi batinnya, gitu, dimensi spiritualnya. Jadi Al-Ghazali mencoba di dalam kitab-kitabnya, terutama dalam Ihya Ulumuddin misalnya, bagaimana memasukkan unsur-unsur spiritual ke dalam ritual-ritual agama, ke dalam ritual praktek-praktek ibadah, sehingga nanti tercapailah suatu kombinasi antara lahir dan batin daripada ajaran Islam. Jadi dimensi lahir dan batin dari ajaran Islam dikombinasikan oleh Al-Ghazali. Nanti seperti yang akan nanti kita lihat bagaimana pandangan Al-Ghazali tentang hubungan antara syariat atau lebih formalnya fikih, kalam dan tasawuf, juga dengan filsafat. Kita akan bisa melihat di sini. Kemarin kita bicara tentang kritik Al-Ghazali terhadap filsafat secara luas, ya. Kesimpulan dia adalah bahwa sebenarnya filsafat itu tidak bisa membuktikan atau juga membantah kebenaran agama, ya. Jadi agama itu menurut Al-Ghazali di luar kemampuan filsafat untuk membuktikan kebenarannya, ya. Jadi cara membuktikan kebenaran agama itu dengan cara lain, yaitu dengan melalui mukasyafah, penyingkapan langsung ke dalam hati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi upaya para filosof untuk membuktikan kebenaran agama dianggap gagal, ya, dengan ditemukannya banyak inkoherensi di dalam pernyataan mereka. Bahkan Al-Ghazali sampai pada kesimpulan bahwa upaya mereka dalam membuktikan kebenaran agama itu menjadi nonsens. Ya. Sudah dikatakan bahwa setelah beliau menulis Tahaffudzul Falasifah, tidak lama kemudian beliau mengalami satu disebut total physical breakdown. Jadi mungkin kelumpuhan fisik, ya, di mana di sana dikatakan bahwa beliau tidak bisa
mengucapkan apapun gitu ya, karena pada saat itu sudah mulai dilanda keraguan dan sudah tidak lagi mendapatkan kebenaran. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan sesuatu yang benar kalau dia sendiri tidak yakin kepada kebenaran. Dan kemudian kita lihat dalam Al-Munki minad Dhalal, beliau menyadari bahwa untuk bisa mencapai realisasi diri, ya, dia kemudian menyadari adanya belum menyadari pentingnya perjalanan batin menuju Tuhan. Jadi bukan hanya bergulat dengan ilmu-ilmu yang murti rasional seperti fikih, kalam, dan filsafat, tetapi di dalam Al-Munki tidak mengatakan perlunya dia meniti perjalanan spiritual atau suluk, ya. Dan menurut beliau, pengetahuan tentang Tuhan itu lebih daripada sekedar pengetahuan spekulatif rasional, ya. Untuk itu maka diperlukan juga praktek, ya, perjalanan spiritual melalui tentu saja bimbingan daripada mursyid, ya. Jadi pengetahuan spekulatif saja tidak akan mencapai pengetahuan yang benar tentang Tuhan, ya. Dan memerlukan satu dimensi lain, ya. Dan perjalanan spiritual menuju Tuhan itu ditempuh dengan cara pensucian diri, Dan pensucian diri ini terjadi dalam perjalanan manusia menuju Tuhan atau yang disebut dengan suluk atau tarekat. Dan itu dicapai dengan tahap-tahap tertentu, ya. Kita tahu bahwa pensucian itu mengalami misalnya tiga tahap, ya. Misalnya takhalli, tahalli, tajalli sudah kita jelaskan. Atau dalam istilah Al-Ghazali sendiri itu disebut tatahur, tahakuk, takhalluq, ya. Dan itu melalui proses panjang, ya, melalui maqamat, ya, di mana para murid dibimbing satu tahap demi tahap melalui stasiun-stasiun tersendiri yang disebut maqamat, ya. Dan barulah setelah mengalami fase-fase tahap-tahap perjalanan spiritual itu, kita akan menyadari dalam hati kehadiran Allah. Dan dengan begitu maka posisi kita akan semakin dekat dengan Allah. Jadi kalau tidak salah Pak Harun mengatakan bahwa Tuhan itu maha suci dan hanya bisa didekati dengan orang-orang yang suci. Oleh karena itu maka tasawuf, program tasawuf sebenarnya adalah pensucian diri supaya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, ya. Nah, seperti Rumi, ya, seperti Rumi dulu mengatakan bahwa bukan fikih, bukan teologi, tetapi tasawuf yang bisa membawa perubahan jiwa. Maka Al-Ghazali juga menyadari bahwa sebenarnya studi fikih, kalam, dan filsafat bermanfaat hanya apabila dibarengi dengan perjuangan batin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi kalau hanya fikih, kalam, dan filsafat yang dipahami secara mental, intelektual, itu bagi dia tidak cukup. Ya. Tapi ketiga studi itu baru akan dipandang bermanfaat apabila digabung dengan perjuangan batin dalam mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan perjuangan batin itu artinya dengan tadi membersihkan kotoran-kotoran jiwa, akhlak-akhlak yang buruk. Setelah itu kemudian menghiasinya dengan akhlak yang baik, ya kan.
Dan barulah setelah akhlak yang buruk dihilangkan, kemudian hiasi dengan akhlak baik, maka terjadilah tajalli. Artinya kita menjadi manifestasi daripada sifat-sifat ilahi dalam diri manusia, ya. Nah, dan bagi dia menjadi manusia tidak cukup hanya dengan menjalani agama itu dengan tubuh dan pikiran saja. Jadi kalau hanya tubuh saja dengan pikiran saja, artinya pengetahuan intelektual tentang ajaran agama dan praktek agama ibadah dengan tubuh saja itu tidak cukup menurut dia, ya. Tetapi tujuannya adalah untuk mentransformasi jiwa, ya, melalui jalan praktek tasawuf. Jadi disinilah fungsi daripada tasawuf, yaitu mengadakan transformasi jiwa. Jadi transformasi jiwa ini penting, ya, karena itulah yang bisa mengubah akhlak yang buruk menjadi akhlak yang baik. Nah, tanpa itu maka kemudian ajaran agama kehilangan rohnya gitu. Dengan demikian maka Al-Ghazali melihat bahwa tasawuf itu merupakan inti atau esensi dari ajaran Islam, ya, yang tujuannya adalah untuk menghidupkan dan memberi kedalaman terhadap keimanan dan ibadah kaum muslimin. Jadi inilah yang dilakukan oleh Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin, yaitu memberikan suntikan-suntikan spiritual, ya, kerohanian ke dalam setiap praktek agama. Misalnya dalam bersuci tidak cukup hanya membersihkan wajah, tangan, kaki dan sebagainya, tetapi juga harus membersihkan niat, ya. Niat kita harus bersih. Jadi bukan hanya fisik yang bersih, tapi juga hati kita harus bersih dengan mempunyai niat yang baik dan tulus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Nah, Al-Ghazali mengatakan bahwa perjalanan spiritual dimulai dengan cara mengamalkan syariat dengan teliti. Jadi tidak meninggalkan syariat malah, ya kan? Dia harus dimulai dengan mempraktikkan syariat. Jadi misalnya ya, sholat sebelum sholat wajib, sholat rawatib misalnya, itu mulai dirutinkan. Sholat sunat misalnya duha, tahajud dan sebagainya mulai dirutinkan. Kemudian zikir-zikir setelah sholat itu diamalkan dan sebagainya. Dan itu perjalanan spiritual dimulai dengan itu, gitu. Dengan niat yang benar, dan itu merupakan fondasi kehidupan yang dapat memperindah jiwa. Jadi apa yang disunatkan dalam syariat itu kemudian kita amalkan dengan konsisten. Nah, itu akan menambah kedalaman jiwa kita itu, ya, menurut beliau. Nah, tapi tentu saja dengan tasawuf gitu ada semacam praktek-praktek yang lain, ya, yang daripada sekedar rutinitas gitu, ya. Dan tarekat biasa menyediakan untuk murid ritual tertentu, ya. Ya, kalau misalnya Jalaluddin Rumi malah dengan sama, ya, dengan tarian dan dengan zikir-zikir, dengan nyanyian dan sebagainya. Nah, itu adalah satu cara, kan. Ada yang dengan zikir, tentunya zikir khafi atau jahar, ya. Itu adalah cara bagaimana mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi memang dirasa tidak cukup, ya, kalau hanya mempraktikkan sunat-sunat dan sebagainya yang biasa, ya, rutin. Tapi juga harus ada tambahan zikir yang lebih intensif, dan itu harus dibawa bimbingan seorang mursyid, katanya. Ya, tidak bisa dilakukan dengan sendiri saja, ya. Dan ya, syariat itu sebenarnya juga menjadikan fondasi kehidupan,
ya, kalau dipraktekkan dengan baik. Jadi plus lah gitu artinya ya, bahwa kita setelah melakukan sholat wajib, sholat sunat dan yang lain-lain ya kan, tasawuf memberikan praktek-praktek yang lain untuk mengintensifkan ya pembersihan jiwa dan pendekatan diri kepada Tuhan. Karena apa? Karena tujuannya adalah untuk mentransformasi jiwa. Dan di antara praktek yang biasa dilakukan oleh para sufi ya, itu adalah dengan melakukan zikir ya. Zikir itu bisa bermacam-macam ya kan, tapi intinya adalah menyebut berulang-ulang nama Allah, nama-nama indah Allah ya, al-asmaul husna misalnya ya, macam-macam lah ya. Wirid yang mereka berikan itu macam-macam, dan itu tergantung pada pengalaman syekhnya itu sendiri ya. Dan karena zikir adalah tujuannya untuk menyempurnakan jiwa, maka sebelum jiwanya sempurna itu harus diulang-ulang ya. Ada yang 100 kali misalnya ya setiap pagi untuk bacaan tertentu, ada yang sampai 1000, ada yang 10.000, tergantung kepada sistem tarekat yang kita ikuti ya. Nah, manifestasi manusia dari hati yang suci adalah bertindak dengan cara yang indah ya, dan mempraktekkan akhlak yang mulia atau fadail, keutamaan-keutamaan. Jadi di sini Al-Ghazali menekankan kepada kita bahwa untuk membuat manusia itu baik, suci, itu tidak hanya dengan melalui pengetahuan setinggi apapun gitu, tapi harus dengan amal yang baik tentunya. Dan ini disebut oleh beliau ihsan ya. Ihsan itu berbuat baik, yang di dalam Al-Quran dikatakan ahsinu kama ahsanallahu ilaikum, berbuat baiklah kamu kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu gitu ya. Kalau kebaikan Allah nggak bisa dihitung ya. Begitu kita lahir sudah ada udara, udah ada tanah, udah ada api, udah ada air, apalagi coba ya kan? Dan Allah meminta kita untuk berbuat ihsan kepada orang tua tentunya, kepada tetangga dan sebagainya. Jadi tidak hanya cukup mengetahui gitu ya, misalnya bahwa sabar itu baik, nah itu nggak cukup tuh. Kita harus memang dalam kehidupan sehari-hari harus bersabar gitu. Bersyukur itu baik, tapi ya, kita harus bersyukur dalam kehidupan sehari-hari, barulah tercipta kesempurnaan batin gitu. Tapi kalau hanya pengetahuan saja, pengetahuan spekulatif gitu, itu tidak akan membawa perubahan jiwa atau transformasi jiwa. Dan juga mengembangkan akhlak yang mulia, yang fadail ya. Ada rozail, akhlak yang tercela, adalah fadail, akhlak yang mulia. Jadi ada dua tugas kita, adalah berbuat baik, ihsan, dan mempraktikkan fadail, keutamaan-keutamaan akhlak ya. Nah, dikatakan bahwa sufi literatur itu tujuanlah memahami makna dari akhlak yang mulia, fadail, dan bagaimana mengelolanya ya, menjadi bagian esensial dari perkembangan spiritual gitu. Jadi ada hubungan yang erat antara fadail, akhlak yang mulia, dengan perkembangan spiritual. Jadi kalau kita berakhlak mulia, insya Allah spiritualitas kita juga akan terus berkembang gitu. Jadi ada hubungan timbal balik ya. Jadi makanya dikatakan amal walaupun misalnya terpisah daripada iman, tetapi bertambahnya amal akan mempertebal iman gitu ya. Jadi intinya bahwa menurut Al-Ghazali tidak cukup hanya dengan pengetahuan ya. Untuk mencapai kesempurnaan jiwa manusia harus dengan praktek, dan di praktek sangat penting. Jadi gabungan antara amal dan ilmu itu yang dia tekankan.
Jadi selain zikir, mursyid juga menekankan pentingnya pengolahan ya akhlak yang mulia tersebut. Jadi para mursyid biasanya memberikan tekanan yang kuat kepada praktek yang mempraktekkan fadail tadi, keutamaan-keutamaan akhlak ya, yang itu merupakan syarat bagi atau merupakan apa ya, ingredient ya, ramuan untuk memperkembangkan jiwa kita. Nah, akhlak yang mulia tersebut antara lain misalnya sifat pemurah ya, mengembangkan sifat pemurah, jadi sering berderma ya, mau memberikan sedekah dan sebagainya ya karena Allah ya. Kemudian sabar ya, sabaran. Nanti kita akan jelaskan ini dalam pembicaraan kita tentang maqamat Murid Al-Ghazali ya, dengan secara lebih detail. Kemudian tawadhu ini rendah hati ya, bukan rendah diri, rendah hati, jadi tidak sombong. Takwa ya, dan lain-lain. Cara untuk mencapai ini merupakan tema sentral dalam tasawuf. Jadi sebenarnya intinya adalah bahwa ajaran tasawuf itu menghendaki adanya transformasi jiwa. Dan transformasi jiwa ini nanti diarahkan oleh mursyid dari tahap yang paling awal misalnya hingga tahap yang sempurna. Ini mengingatkan saya waktu saya berkunjung ke komplek pemakaman Jalaluddin Rumi, di mana sebelum masuk ke makam kita diajak ke sebuah tempat di mana di situ ada apa ya, jadi proses masak gitu ya. Ada di meja itu bahan-bahan mentahnya gitu kan, sayur-sayuran atau daging dan sebagainya. Kemudian makin ke sana diperlihatkan bagaimana bahan-bahan mentah ini diperhalus dan sebagainya, dan bagaimana diolah, dimasak ya, digoreng, direbus dan sebagainya. Terus ada proses itu diperlihatkan sampai kemudian bahan yang mentah itu menjadi suatu bahan yang siap dikonsumsi ya. Dan ketika saya tanya apa ini maksudnya, kok makanan begini diperlihatkan ya, itu dia mengatakan bahwa tujuannya adalah atau apa yang ingin disampaikan di sini adalah bahwa kita sebagai murid itu datang ke tarekat Maulawiyah itu sebagai bahan mentah, jadi nggak bisa dimakan ya orang, kalau daging mentah masa mau dimakan gitu kan. Nah tetapi bahan mentah ini bisa diolah menjadi bahan makanan yang bergizi setelah mengalami proses apa ya, pemasakan lah gitu ya, dari mulai dipotong-potong ya kan, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu sampai kemudian goreng sampai dia sajikan. Nah itu sebenarnya yang dimaksud adalah transformasi jiwa. Jadi jiwa kita yang masih mentah itu kalau kita masuk ke sebuah tarekat itu akan digembleng, diolah sehingga kemudian menjadi indah gitu. Jadi transformasi jiwa itu yang paling penting dalam ajaran tasawuf, dan itu tidak bisa hanya dengan mengandalkan pengetahuan rasional. Itu lebih banyak kemudian ditekankan pada praktek ya. Jadi bagaimana membuat manusia yang sabar, dermawan, tawadhu, takwa ya kan, tawakal dan sebagainya ya. Kita akan bahas. Nah, dikatakan bahwa ketika zikir dan syariat dipraktekkan dengan pemahaman dan cara yang benar dan tulus, jiwa akan menjadi indah, sempurna, dan patut untuk mendekat Tuhan. Jadi tadi dikatakan bahwa Tuhan itu maha suci, maha indah. Jadi kalau kita kotor, kalau kita compang-camping itu pasti tidak pantas lah ya. Jadi zikir dan syariat itu dipraktekkan dengan pemahaman dan cara yang benar untuk menjadikan jiwa kita indah, sempurna,
dan dengan itu patut mendekati Tuhan. Nah, sangat indah sekali ya. Dan itulah sebenarnya ajaran tasawuf itu kalau memang dipahami dengan cara benar. Dan Al-Ghazali memberikan banyak arahan ya pada kita. Menarik sekali. Nah, kita lanjut. Dan ketika pada usia 33 tahun dia diangkat sebagai profesor di, bahkan ada yang mengatakan rektor di Universitas Nizamiyah Pusat di Baghdad. Beliau menulis beberapa buku antara lain Maqasidul Falasifah dan Tahaffutul Falasifah. Tetapi setelah beliau rampung ya mempelajari fikih, kalam dan tasawuf, maka terpikir bagi dia untuk menapaki jalan tasawuf, jalan sufi. Jadi mungkin ketiganya tidak memuaskan. Saya ingat dalam Al-Munqiz ya, kalau tidak salah dia mengatakan bahwa ilmu kalam mungkin bisa menjadi obat bagi orang-orang tertentu, tapi tidak bagi saya gitu. Jadi dia tidak menemukan obat dalam fikih, dalam kalam dan juga dalam filsafat. Oleh karena itu dia terpikir untuk menjalani jalan tasawuf, menapaki jalan tasawuf. Dan ciri khas daripada jalan tasawuf adalah bahwa dia tidak cukup dengan pengetahuan, tetapi harus dengan praktek. Dan untuk itu tidak bisa dijalani sendiri ya. Dikatakan bahwa setelah itu Al-Ghazali melakukan Riyadun Nafs ya bersama beberapa mursyid gitu ya. Kemudian dia kembali setelah merantau itu ke daerahnya dan kemudian mengembangkannya dengan pengalaman sendiri, menurut pengalaman sendiri. Dan tujuan daripada jalan sufi itu atau tarekat adalah untuk mengatasi rintangan yang ada dalam jiwa ya. Dan melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk untuk mencapai kekosongan jiwa dari yang lain kecuali Allah ya. Jadi tujuan tarekat itu adalah tadi ya, mentransformasi jiwa, tapi dalam bentuk misalnya melepaskan rintangan ya. Jadi jalan menuju Tuhan tuh banyak sekali rintangannya, dan rintangannya itu dalam jiwa sendiri gitu. Yaitu berupa nafsu-nafsu ya. Yang Jalan dulu mengatakan bahwa sebenarnya rintangan yang paling besar, berhala yang paling besar yang menghalangi kita menuju Tuhan adalah hawa nafsu gitu. Padahal untuk mencapai Tuhan harus dibuang ya, kecuali Allah tadi mengosongkan hati kecuali untuk Allah, itu adalah supaya kita jalan lurus. Jadi kata Rumi, dua ujung benang bukan untuk satu lubang jarum. Jadi satu lubang jarum untuk hanya satu saja. Dia kalau bercabang itu nggak bisa ya. Dan tasawuf tentunya memberikan jalan, cara-cara bagaimana menumpasnya. Dan menurut Rumi, cintalah yang bisa membunuh semua idol berhala-berhala itu ya. Jadi mengatakan cinta tidak ibarat api, kalau dia sudah melahap sebuah objek tidak ada yang tersisa kecuali Allah. Atau dia seperti pedang yang apabila berkibas tidak ada yang tinggal kecuali yang satu, yaitu Allah. Jadi cintalah ya, cinta ilahi maksudnya, cinta kepada Tuhan lah yang bisa membakar semua rintangan-rintangan itu tersebut. Tentu nanti dilaksanakan dalam tarekat. Jadi selain untuk mengatasi rintangan dalam jiwa, dan dia melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi adat-adat yang buruk itu harus dibersihkan. Ya, tadi kan ada takholi yang membersihkan, ada tahali mempraktikkan sifat-sifat yang baik ya, fadhail itu. Untuk apa? Supaya hati kita kosong dari yang lain kecuali Allah. Nah itu yang inti daripada
tujuan daripada tarekat ya. Pengetahuan tentang fikih, kalam dan filsafat itu tidak dapat dicapai melalui pendekatan rasional saja, ya. Tetapi harus melalui akhlak yang baik. Dan menurut pengalaman beliau ya, fikih, kalam dan filsafat itu dapat dicapai melalui fakultas rasional tanpa melibatkan atau mensyaratkan adanya kebaikan moral. Jadi filsafat, kalam dan fikih itu bisa dipahami ya dengan baik, walaupun misalnya sifat orang yang memahaminya itu masih dipenuhi oleh nafsu dan sebagainya. Jadi pengetahuan rasional itu tidak berdasarkan kepada moralitas, tapi yang beliau rasakan sendiri ya. Nah, sementara pengetahuan tentang Tuhan di dalam tasawuf itu tergantung pada kualitas akhlak seseorang, ya. Jadi akhlak seseorang itulah yang kemudian menjadi syarat bagi tercapainya pengetahuan dalam tasawuf. Jadi tidak hanya cukup dengan tidak cukup dengan hanya spekulasi kekuatan nalar, tetapi justru berdasarkan kepada akhlak. Jadi karena tujuannya juga adalah untuk mentransformasi jiwa ya, mengubah jiwa yang buruk menjadi baik gitu, dengan tentunya dengan praktek-praktek dan latihan-latihan yang keras ya, riyadatun nafs gitu. Dan dia kemudian menyimpulkan dan mengatakan, saya mengerti bahwa cara mereka yang istimewa, yaitu jalan tasawuf, direalisasikan hanya melalui pengetahuan dan amal. Hanya seseorang manusia yang hatinya murni dan indah dapat menyadari kehadiran Allah dan melalui pengetahuan langsung laduni dari Allah. Inilah pandangan Al-Ghazali tentang tasawuf, yang intinya adalah menekankan bahwa tidak cukup hanya dengan pengetahuan rasional. Ya, tujuan tasawuf untuk mendekatkan diri pada Tuhan, untuk mengadakan transformasi jiwa, itu tidak cukup hanya dengan pengetahuan, tapi harus dengan amal. Jadi antara amal dan ilmu itu harus disejajarkan, ya. Seperti ya, sabda Nabi juga begitu kan, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Jadi itu sia-sia, seperti itu. Nah, jadi sebagai kesimpulan, mengatakan bahwa menurut Al-Ghazali, tasawuf itu justru menjadi inti dan esensi dari ajaran-ajaran agama. Jadi tidak boleh tinggalkan. Ada sementara orang yang mengatakan, tasawuf itu bukan bagian daripada Islam, itu adalah pengaruh dari misalnya praktek-praktek Kristen dan Buddha dan sebagainya. Tidak, menurut Al-Ghazali justru tasawuf adalah dimensi esensial dari Islam, atau core, esensi dari ajaran-ajaran Islam. Pada dasarnya pengetahuan Tuhan berdasarkan kepada wahyu, kepada pengetahuan intuitif ya, daripada pengetahuan spekulatif gitu. Dan mutia filsafat tidak akan bisa membuktikan proof atau disprove kebenaran agama. Dan upaya para filosof untuk melakukan itu menjerumuskan mereka pada hal yang bersifat nonsensikal, ya. Dia menyadari pentingnya pentingnya perjalanan ya, menyadari keniscayaan pengalaman batin menuju Tuhan ya, perjalanan batin menuju Tuhan. Jadi setelah dia menguasai bermacam-macam ilmu, dia menyadari bahwa sebenarnya perjalanan batin menuju Tuhan itu adalah bagian yang penting, dan itu selama ini beliau abaikan ya. Memang ada daya tarik menarik ya antara
mempertahankan prestis yang dia sudah capai, dan dorongan untuk melakukan perjalanan spiritual gitu, ya. Dan kemudian itulah yang mendorong dia kepada tasawuf, ya. Inti tasawuf adalah untuk melakukan transformasi jiwa, dan itu tidak bisa dilakukan hanya dengan bekal pengetahuan saja, tetapi harus dengan praktek. Perjalanan spiritual dimulai dengan mempraktekkan ibadah-ibadah yang dipreskripsikan dalam syariat, dan secara teliti melakukan zikir-zikir, melakukan sholat-sholat sunat dan sebagainya, dan itu akan membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Tapi tentu saja beliau itu tidak cukup, ya. Itu harus ditambah dengan praktek-praktek khusus yang biasa dilakukan dalam tarekat-tarekat dengan metode tertentu dan dengan bimbingan seorang mursyid, ya. Itu sangat penting. Jadi dia ingin mencoba mendamaikan antara syariat dan hakikat, antara tasawuf dan fikih, ya. Di mana dia mengatakan bahwa praktek fikih yang formal tidak cukup. Fikih atau ibadah itu harus diberikan unsur-unsur spiritualnya sehingga seimbang antara jiwa dan raga. Jadi ibadah tidak cukup hanya dengan tubuh dan pikiran, tetapi juga harus dengan ketulusan hati. Zikir tentunya merupakan zikir merupakan bumbu yang harus ditempuh, yaitu menyebut nama Allah berulang-ulang, dan juga harus dimulai dengan tindakan yang baik, ya, ihsan, dan juga mempraktikkan fadail akhlak yang mulia. Di antara lain adalah menyangkut misalnya kedermawanan, ya, kesabaran, tawadhu, takwa, dan lain-lain. Nah, itu saja yang barangkali saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.